Seorang murid radikal adalah seorang yang ingin selalu mengalami perubahan, mulai dari pikiran yang dikuasai oleh kebenaran, hati yang diisi dengan firman Tuhan, kemudian merembes masuk ke dalam setiap bagian perilaku kehidupannya, sehingga apapun yang dia katakan, apapun yang dia perbuat, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara sekalian, shalom. Senang sekali hari ini boleh berada di tengah saudara untuk beribadah bersama. Dan terima kasih kepada Pak Alex dan juga majelis diaken hamba Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk men-sharingkan firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini adalah Radical Disciple, murid yang radikal. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Saya mengajak saudara sekalian membuka suara membaca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, beberapa tahun terakhir kita sering mendengar orang melakukan bom bunuh diri. Ya sebenarnya ada satu teman saya mengatakan itu bukan bom bunuh diri, itu bom bunuh orang. Ya, jadi dia bunuh diri dan bunuh orang. Nah saudara, mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Karena mereka berpikir bahwa itulah yang dilakukan oleh seorang murid yang radikal. Mereka harus membela agama mereka, jika perlu mengorbankan nyawa mereka, dan jika perlu membunuh orang lain. Saudara, itu murid radikal. Nah hari ini ketika kita berbicara tentang murid radikal, apakah kita juga bermaksud seperti mereka? Ya kalau perlu ya melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan untuk membela agama kita, membela kekristenan, membela nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kekristenan tercemar, atau kalau nama Kristus ya dicemarkan oleh orang lain, apakah kita perlu seperti pengikut agama lain yang melakukan kegiatan-kegiatan yang ekstrim, radikal untuk membela kekristenan? Saudara sekalian, tentu saja Alkitab tidak mengajarkan demikian. Karena Alkitab mengajarkan supaya kita menjadi orang yang mempraktekkan kasih, orang yang menjadi agen-agen kasih, bukan agen-agen kekerasan. Lalu apa artinya menjadi murid yang radikal atau radical disciple? Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita menjadi murid yang radikal, ada dua aspek yang harus kita lakukan dan harus kita hidupi. Yang pertama, seorang murid radikal adalah seorang murid yang menyangkal diri dan memikul salib. Dia menyangkal diri dan memikul salib. Istilah menyangkal diri merujuk kepada satu kondisi di mana ada hal-hal di dalam hidup kita yang harus kita lepaskan demi Kristus. Demi Kristus kita lepaskan. Kemudian memikul salib berarti kita melakukan dan menerima sesuatu tanggung jawab, tugas, pekerjaan, pelayanan demi Kristus. Jadi demi Kristus kita lepaskan hal-hal yang tidak berkenan kepada Kristus. Demi Kristus kita menerima hal-hal yang tidak menjadi sifat dari asli kita. Karena itu saudara sekalian, menyangkal diri dan memikul salib adalah dua hal yang tak terpisahkan. Jadi tidak ada orang bisa menyangkal diri lalu kosong, tidak mengisi dirinya dengan apa-apa. Demikian juga tidak bisa ada orang bisa memikul salib lalu tidak mau menyangkal diri. Kalau saudara baca Alkitab dengan jelas, maka Yesus berkata barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Dirinya sendiri harus disangkal. Ada hal-hal lama kita harus dibuang, kemudian memikul salibnya. Bukan memikul salib Yesus Kristus, memikul salib kita sendiri. Hal-hal yang harus kita tambahkan di dalam kehidupan kita demi Kristus, supaya nama Kristus dimuliakan dan kita menjadi berkat bagi sesama. Nah saudara sekalian, konsep yang sama
kita juga baca dalam tulisan Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal keempat ayat 21 sampai 24. Di sana Rasul Paulus mengatakan orang percaya harus menanggalkan manusia lama, kemudian mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Manusia lama adalah si aku yang lama di dalam dosa, sedangkan manusia baru adalah si aku yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudara sering mendengar ketika Rasul Paulus mengatakan menanggalkan, sama seperti seseorang menanggalkan baju. Kalau saya menanggalkan jas saya, saudara sekalian, saya menanggalkan. Si aku yang lama saya tanggalkan, kemudian saya pakai si aku yang baru. Si aku yang lama ini adalah si aku yang dikuasai oleh dosa. Keinginan-keinginan dosa, si aku yang baru ini adalah si aku yang sudah taat dan hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri adalah melawan si aku yang lama. Apa artinya memikul salib? Memikul salib adalah mengenakan si aku yang baru di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita kembali kepada konteks Efesus pasal keempat. Ketika Rasul Paulus mengatakan menanggalkan si aku yang lama, apa yang kita tanggalkan? Minimal ada dua hal yang harus kita tanggalkan. Yang pertama dari ayat 17 sampai 18 pasal 4 Efesus. Di sana dikatakan kita harus menanggalkan, mengubah pikiran kita. Jadi seorang murid yang radikal itu dia radikal mulainya dari pikiran, dari hati. Bagi orang Yahudi, hati dan pikiran itu adalah pusat kehidupan manusia. Sama seperti kalau saudara punya laptop, pusat kehidupan satu laptop itu adalah hard disknya. Jadi casingnya sebagus apapun juga, tapi kalau hard disknya tidak bagus, itu percuma. Kalau mau mengubah isi dari sebuah laptop, ubah hard disknya. Demikian juga pikiran dan hati manusia itu adalah pusat kehidupan manusia. Seorang murid radikal akan meninggalkan pikiran yang sia-sia. Meninggalkan pikiran yang dikuasai oleh kegelapan. Kemudian mengganti pikiran yang sia-sia di dalam hatinya, di dalam dirinya, dengan kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Benar saudara sekalian, sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus, hati kita itu dikuasai oleh dosa. Pikiran kita itu dikuasai, dipenuhi dengan kejahatan. Karena itu tidak mengherankan orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya dipenuhi dengan iri hati, kebencian, dendam, kesombongan, ketamakan, dan berbagai macam dosa lainnya. Dan Alkitab mengatakan, setelah kita percaya Yesus Kristus, kita harus menanggalkan pikiran yang lama, si aku yang lama. Kemudian kita isi dengan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, kalau saudara hanya mengubah perilaku tanpa mengubah isi hati, tanpa mengubah isi pikiran, maka percuma perubahan saudara. Sama seperti pepatah bahasa Mandarin mengatakan, ya banyak orang ketika dia memasak sup, dia cuma ganti kuahnya, tidak ganti obatnya. Jadi kalau orang Chinese masak obat ganti obat kasih air. Kalau untuk ganti obat itu harus ganti obatnya baru bisa berubah supnya. Hari ini banyak orang mencoba mengubah airnya tapi tidak mengubah isinya, supnya. Percuma saja saudara sekalian. Hal pertama yang harus kita miliki adalah ubah pikiran kita dengan kebenaran Tuhan. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Ketika hati kita dikuasai oleh kebenaran dan firman Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan kedua. Perubahan kedua adalah perubahan langsung akibat perubahan pertama kita, yaitu perubahan perilaku kehidupan kita. Nah, kembali kepada Efesus pasal keempat. Rasul Paulus memberikan beberapa contoh pengajaran kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan seorang yang sudah pikirannya sudah berubah, hatinya sudah berubah, akan terlihat perubahan di dalam penguasaan lidahnya. Yang kedua, di dalam sikap kerjanya, etos kerjanya berbeda. Yang ketiga, di dalam relasi dengan sesama. Minimal ada 3 contoh ini. Tutur kata kita berubah. Kemudian relasi kita dengan sesama berubah. Etos kerja kita berubah. Itu kata Rasul Paulus di dalam Efesus pasal keempat. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau saya pakai bahasa sederhana.
Setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, harus nyata-nyata ada perubahan di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, setelah saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, harus nyata-nyata ada perubahan di dalam kehidupan kita. Permisi tanya saudara sekalian, sudah berapa lama saudara percaya kepada Yesus Kristus? Sudah berapa lama saudara rutin beribadah di gereja? Saudara, berapa lama saudara percaya Yesus? Sudah berapa lama saudara rutin beribadah? Itu tidak penting. Yang lebih penting adalah apakah hidup saudara mengalami perubahan. Apakah semakin hari hidup saudara semakin mirip Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara mengalami perubahan semakin mirip Yesus Kristus. Saudara sayang sekali, hari ini banyak orang sudah lama jadi orang Kristen, bahkan sudah jadi pengurus gereja, sudah aktif melayani, tapi hidupnya tidak menunjukkan perubahan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Hari ini tidak sulit bagi kita untuk menemukan orang Kristen yang mulutnya tajam, sehingga ketika dia berbicara, kata-katanya melukai hati orang lain. Banyak orang Kristen seperti itu. Saudara sekalian, mulut itu lebih tajam dari silet. Ya, silet cuma bisa menyilet kulit kita, masuk ke dalam daging kita. Tapi kata-kata itu bisa menerobos tulang, menerobos daging, dan masuk ke dalam lubuk hati batin yang terdalam. Berapa banyak teman yang hidupnya hancur karena dikata-katain dengan kata-kata yang tajam dari temannya. Berapa anak-anak yang hidupnya hancur karena dikatain dengan kata-kata yang tidak tepat, yang tajam dari orang tua. Berapa banyak orang tua hidupnya hancur, hatinya hancur karena ada anak yang kurang ajar, yang kata-katanya tidak menghormati orang tua. Saudara sekalian, banyak orang Kristen sudah lama, bahkan sudah aktif melayani. Kata-katanya itu tajam, melukai hati orang lain, menghancurkan hidup banyak orang. Nah saudara sekalian, ada juga orang Kristen perilakunya kasar, suka bertengkar saudara sekalian. Ya, di sana sini bertengkar, perilakunya kasar, tidak baik saudara. Bahkan ada orang ketika perilakunya kasar ditegur, dia malah bangga, bukannya berubah. Ya, ada orang pernah berkata begitu. Kamu bilang saya galak, kamu bilang saya kasar, kamu belum ketemu papa saya jauh lebih galak dan lebih kasar. Kamu belum ketemu kakek saya jauh lebih kasar dan jauh lebih galak dari papa saya. Artinya kami ini keturunan orang kasar saudara sekalian ya. Bukan artinya tinggal di Makassar selalu kasar saudara sekalian ya. Nah, jadi ada orang Makassar juga lembut, jadi malembut. Nah saudara sekalian, tidak berarti kakek saya orang kasar, nenek saya orang kasar, papa saya orang kasar, papa saya orang galak, saya boleh galak, saya boleh kasar. Tidak saudara sekalian. Kakek saya orang kasar, nenek saya orang kasar, papa saya orang kasar. Tapi saya percaya kepada Yesus Kristus, saya berubah menjadi orang yang tutur katanya lemah lembut, yang tutur katanya penuh dengan kasih, yang ucapan saya membangun dan menjadi berkat bagi sesama. Intinya saudara sekalian, banyak orang sudah tahu sikapnya tidak baik, perilakunya tidak baik, tapi tidak mau berubah. Orang seperti ini bukan seorang murid radikal dari Yesus Kristus. Seorang murid radikal adalah seorang yang ingin selalu mengalami perubahan, mulai dari pikiran yang dikuasai oleh kebenaran, hati yang diisi dengan firman Tuhan, kemudian merembes masuk ke dalam setiap bagian perilaku kehidupannya, sehingga apapun yang dia katakan, apapun yang dia perbuat, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dulu saya diminta seorang ibu untuk mendoakan dia di rumah sakit, ya bukan di Makassar, ya di tempat lain. Saya lalu ke rumah sakitnya cukup luas, jadi saya di lorong sini sampai di ujung sana, kamarnya di ujung sana. Dari depan saya sudah dengar satu ibu itu teriak-teriak. Saya dengar dengan jelas kalimat-kalimat itu sedang memarahi satu orang. Dan ternyata yang dimarahi itu adalah pembantunya. Pembantunya itu dimarahi dengan kata-kata yang kasar, kata yang keras, kata-kata yang menghina. Wah, saya pikir aduh ibu ini ngomongnya seperti ini. Saudara sekalian, semakin jelas suara keras saya sampai ternyata
suara itu berasal dari kamar yang mau saya kunjungi. Sekali buka pintu, saudara sekalian, saya kaget. Yang marah-marah itu adalah ibu yang adalah orang Kristen yang aktif melayani, tapi kata-katanya kasar seperti itu. Saya kaget, saudara sekalian. Ya, dia melihat saya kaget, dia juga kaget. Ya, jadi kami sama-sama kaget. Nah, setelah dia kaget, karena kekagetan itu ada satu switch di dalam dirinya. Langsung switchnya itu berubah menjadi mode orang Kristen, saudara sekalian ya. Nah, ini orang Kristen di depan pendeta itu sudah langsung berubah menjadi mode orang Kristen. Nah, banyak orang Kristen hidupnya banyak modenya, saudara ya. Ini mode dunia, ini mode apa? Ini mode di depan pendeta. Nah, sebagai pendeta saya bersyukur seringkali kalau jemaat di hadapan saya selalu baik ya, sopan, jarang ada jemaat marah-marah di depan pendeta. Sopan, baik hati, tidak sombong, suka membantu kalau di depan pendeta. Itu modenya. Tiba-tiba dia menjadi begitu halus. Musuh sudah sampai, apa kabar musuh? Terima kasih sudah datang mau mendoakan saya. Padahal dalam hati saya dia tadi barusan marah-marah begitu saja. Saudara, contoh di atas bukan contoh yang istimewa. Banyak orang Kristen hari ini tidak mau mengubah hatinya dan pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam hatinya masih dikuasai oleh iri hati, kesombongan, dendam, ketamakan dan berbagai macam dosa lainnya. Dan apa yang ada di dalam itu akan tercermin keluar di dalam hatinya dan di dalam kehidupannya. Kalau hatimu dipenuhi oleh dendam, hatimu dipenuhi dengan iri hati, ketamakan dan kesombongan, maka itu akan otomatis tercermin di dalam cara kamu berbicara, cara kamu menyampaikan sesuatu dan berelasi dengan sesama. Oleh sebab itu saudara sekalian, hari ini ketika kita belajar mau menjadi murid radikal, murid sejati Yesus Kristus, kita ubah. Jangan lagi jadi murid Kristus tapi tidak mau berubah menjadi seperti Kristus. Banyak orang saudara sekalian memperlakukan sesama dengan tidak baik. Saya kasih contoh, banyak bos orang Kristen memperlakukan pegawainya tidak manusiawi. Ya, kalau di sini ada bos-bos Kristen, ya coba tanya apakah saya sudah memperlakukan pegawai saya manusiawi. Ada suami yang tidak memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan baik. Maka sekarang sudah banyak namanya KDRT, ya KDRT. Nah, sebenarnya kenyataannya tidak hanya banyak suami memperlakukan istri tidak baik, banyak istri juga memperlakukan suami tidak baik ya, karena sekarang banyak istri yang lebih galak daripada suaminya, maka ada namanya ikatan suami takut istri. Nah, saudara sekalian, itu tidak baik. Ya, banyak orang aktif melayani tapi tidak memiliki kesaksian yang baik. Banyak pegawai Kristen itu terkenal malas, tidak tanggung jawab. Saudara, ini adalah orang-orang yang hati dan pikirannya itu tidak mengalami transformasi, tidak diubah dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupannya, perilakunya tidak berbeda dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, itulah aspek pertama dari menjadi murid radikal. Menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri berarti meninggalkan si aku yang lama. Si aku yang lama yang pikirannya dikuasai oleh pikiran yang sia-sia. Yang hatinya diisi dengan hal-hal yang tidak benar. Dendam, iri hati, ketamakan, kesombongan, kebencian. Kemudian kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah memikul salib. Sesuatu yang bukan sifat asli kita, tapi kita paksakan, kita tambahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita paksakan, kita tambahkan, semakin hari hidup kita semakin mirip Yesus Kristus dan semakin memuliakan Allah. Itu aspek pertama. Aspek kedua, saudara sekalian, seorang murid radikal adalah seorang murid yang mengikut Kristus. Jadi Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib, kemudian dia mengikut aku, kata Yesus Kristus. Saudara, apa artinya mengikut Kristus? Bagi murid-murid pertama yang hidup bersama dengan Kristus, mengikut Kristus itu gampang. Mengikut Kristus secara literal. Artinya Yesus berada di mana, murid-murid berada di mana. Yesus berjalan, murid-murid ikut dari belakang.
Yesus lakukan apa, mereka ikut melakukan apa. Yesus mengajar, mereka mendengar. Kemudian apa yang Yesus perintahkan, mereka terima di dalam hati, mereka taati. Jadi itu arti mengikut Yesus untuk murid-murid yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Tujuan mengikut Yesus adalah supaya kembali menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, apa itu pemuridan? Pemuridan dalam bahasa sederhananya adalah, kalau saya pakai definisi yang saya katakan, pemuridan adalah usaha untuk menggeser seseorang satu langkah lebih dekat kepada Yesus Kristus. Usaha menggeser seseorang satu langkah lebih dekat kepada Yesus Kristus, lebih mirip kepada Yesus Kristus. Orang yang belum percaya kita geser menjadi orang percaya. Orang yang baru percaya kita geser menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Orang Kristen yang bertumbuh kita geser lagi menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa kita geser lagi menjadi orang yang berbuah, yang melayani. Hidupnya semakin hari menjadi semakin mirip Yesus Kristus. Jadi murid-murid secara literal pada waktu itu mengikut Yesus. Hari ini saudara sekalian, Yesus berkata, ikutlah aku. Mari kita mengikut Yesus. Yesus sudah tidak kelihatan, tidak bisa lagi mengikut Yesus secara literal. Karena Yesus sudah kembali ke surga. Jadi apa artinya mengikut Yesus? Mengikut Yesus secara figuratif ada dua makna. Makna pertama adalah seorang yang mengikut Yesus akan mengandalkan kuasa Yesus Kristus untuk mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, tadi poin pertama saya menekankan dengan tegas bahwa pada kenyataannya banyak orang sudah percaya Yesus Kristus, sudah melayani, sudah aktif, tapi hidupnya tidak berubah. Nah pertanyaannya, mengapa sudah lama ikut Yesus, sudah melayani, tapi hidupnya tidak berubah? Salah satu alasannya adalah karena dia mengandalkan diri sendiri. Saudara sekalian, kalau saudara mau mengandalkan diri sendiri untuk berubah, saya jamin saudara dan saya pasti gagal berubah. Karena dosa itu besar kuasanya. Yang kedua, dosa itu menarik. Dunia ini menarik. Dan dunia ini sama iramanya dengan sifat asli kita. Saudara, kita lahir dan besar dan kita masih punya kedagingan di dalam diri kita. Kedagingan kita itu frekuensinya sama dengan kehidupan dunia. Jadi secara manusia kita itu sefrekuensi dengan dunia. Secara manusia alamiah kita sefrekuensi dengan kehidupan berdosa. Sehingga gampang bagi kita untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi jatuh ke dalam dosa itu adalah natur asli kita. Hidup berkenan kepada Allah itu adalah natur baru kita di dalam Yesus Kristus. Jadi seorang murid yang radikal adalah seorang murid yang mengandalkan kuasa Kristus, kuasa salib Kristus untuk mengalahkan dosa di dalam kehidupannya. Nah, ada cerita seorang pemuda yang adalah seorang pelayan di dalam gereja, dia mencari pendetanya dan berkata, "Pak Pendeta, saya mau berhenti melayani." Pendeta berkata, "Mengapa?" "Karena saya merasa tidak layak." Pendeta pikir dia basa-basi, pendeta berkata, "Oh, di dalam dunia ini semua orang tidak layak melayani, tapi anugerah Tuhan kita boleh melayani." Tapi pemuda ini mengatakan, "Masalah saya lebih dalam daripada layak dan tidak layak." Lalu dia terus terang mengatakan, "Saya melayani tapi saya juga terjebak di dalam dosa pornografi. Saya benci kepada dosa pornografi, saya benci kepada diri saya sendiri. Saya berusaha melawan, saya bertekad tinggalkan, sudah bertekad tinggalkan, besok saya jatuh lagi. Bertekad tinggalkan, saya jatuh lagi. Dosa yang sama saya jatuh terus. Saya sudah bertekad melawan sungguh-sungguh, tapi tidak berhasil. Saya pikir saya kotor, saya tidak layak melayani Tuhan." Kemudian pendeta berhenti, pendeta berkata, "Dalam kondisi kamu seperti ini, hanya ada satu pribadi yang bisa menolong kamu, yaitu Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah mengalahkan dosa. Jadi ketika kamu mengandalkan Tuhan Yesus, kamu mengandalkan firman-Nya, kamu berdoa kepada Dia, ditambah dengan usaha kamu yang sungguh-sungguh, Tuhan akan menolong kamu." Jadi pesan konkret dari pendeta adalah kamu pulang, kamu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus tolong kamu. Yang kedua,
kamu baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, taruh firman Tuhan di dalam hatimu, firman Tuhan punya kuasa menolong kamu mengalahkan dosa. Kemudian pemuda itu pulang melakukannya, 3 bulan kemudian pemuda itu datang kembali kepada pendeta dan berkata, Pak Pendeta, puji Tuhan, meskipun ada keinginan dan kadang masih jatuh ke dalam dosa pornografi, tapi sekarang saya sudah berubah. Saya sudah lebih banyak menang daripada kalah terhadap dosa pornografi. Saudara sekalian, bukan hanya pada dosa pornografi, tapi berbagai macam dosa lainnya, amarah, kemalasan, kecemaran, percabulan, ketamakan. Semua itu tidak dapat kita lawan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita punya natur sama dengan dosa. Dan kita ini seirama dengan dosa, sefrekuensi dengan dosa. Kita lebih alamiah berdosa daripada mengikut Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu pertolongan Tuhan supaya hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan. 2 hal saudara sekalian, doa, firman, doa, firman. Itulah 2 senjata yang Allah berikan kepada kita untuk mengalami perubahan dan mengalahkan dosa di dalam dunia ini. Permisi tanya saudara sekalian, apakah saudara suka membaca dan merenungkan firman Tuhan? Permisi tanya, apakah saudara suka berdoa? Banyak orang bilang, Pak Pendeta saya suka berdoa. Ya. Ambil piring, dapat piring berdoa saudara. Bahkan doa kadang 2-3 kali sebelum makan. Ya. Ambil piring, doa. Habis doa orang ajak ngomong, dapat sayur, doa lagi saudara sekalian. Ya. Ya, saya sering begitu, anak saya pernah bilang, Dedi tadi doa, sekarang doa lagi. Ya tadi yang pertama doa sayur, yang kedua doa nasi. Ya. Jadi saudara sekalian, bukan doa itu yang saya maksudkan. Doa yang saya maksudkan adalah doa peperangan rohani. Doa bersandar kepada Tuhan. Meminta Tuhan menolong kita. Saudara sekalian, kalau saudara malas baca firman Tuhan. Kalau saudara malas berdoa. Jangan pernah saudara bermimpi untuk mengalami perubahan di dalam hidup saudara. Kalau saudara malas membaca firman Tuhan. Kalau saudara malas berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah bermimpi hidup saudara bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Kalau saudara malas berdoa, kalau saudara malas membaca firman Tuhan, saudara tetap akan menjadi bulan-bulanan dosa meskipun saudara sudah anak Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, dosa, perubahan hidup tidak dapat diusahakan dengan tekad, tidak bisa. Tidak bisa diusahakan dengan usaha manusia, tidak bisa. Itu peperangan rohani yang harus kita menangkan, yang harus kita kalahkan musuh kita dengan firman Tuhan dan dengan doa. Hidup kita hanya bisa sungguh-sungguh mengalami perubahan kalau kita ikut Yesus, kalau kita mengandalkan kuasa Kristus untuk mengalahkan dosa. Yang kedua, mengikut Kristus itu berarti semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan itulah tujuan akhir dari proses pemuridan. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, apa itu proses pemuridan? Pemuridan itu adalah menggeser seseorang menjadi semakin dekat dan semakin mirip Yesus Kristus. Dan di dalam proses menggeser itu kita tidak menggunakan usaha manusia. Tapi kita menggunakan kuasa firman, kuasa doa. Orang semakin berdoa, orang semakin membaca firman Tuhan. Hidup di dalam firman, hidup di dalam doa. Itu akan mengubah orang itu menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi bukan melalui pelayanan. Bukan melalui perbuatan baik. Bukan. Tapi melalui satu transformasi yang sungguh-sungguh di dalam hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita dikuasai oleh firman. Hidup kita dikuasai oleh kuasa doa. Itu baru bisa mengalami perubahan Kristus. Sehingga ketika kita mengalami perubahan itu, orang bisa melihat Kristus hidup di dalam diri kita. Itulah yang Rasul Paulus katakan ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus yang terbuka,
dan dibaca oleh semua orang. Artinya ketika orang banyak melihat seorang Kristen, murid radikal, seolah-olah dia melihat Kristus hidup di dalam dirinya. Orang melihat saya seperti ada potret Kristus hidup di dalam diri saya. Karena tutur kata saya seperti Kristus penuh kasih dan lemah lembut. Perilaku saya seperti Kristus penuh dengan kebenaran dan bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kehidupan saya menjadi semakin mirip Yesus Kristus. Saudara sekalian, permisi tanya, apakah kehidupan Anda memperkenalkan Kristus kepada orang-orang sekitar? Saya ingat saya pernah punya satu pengalaman. Waktu itu saya beri pulsa. Setelah beli pulsa saya bayar. Lalu saya dibalikin, ada uang kembalian. Setelah saya lihat hitung-hitung, ternyata kembaliannya kelebihan, beberapa puluh ribu saja sih, beberapa puluh ribu rupiah saja. Ya, saya berpikir ya saya harus kembalikan, ya saya harus kembalikan. Kemudian hitung-hitung ya benar, ya saya kembalikan. Ya setelah saya kembalikan, lalu dia balik, dia bertanya, dia ngomong balik, kamu jujur ya katanya, kamu orang Kristen ya? Wah saudara sekalian, kamu orang Kristen? Ya saya bilang iya, saya bukan hanya orang Kristen, tapi saya pendeta, saya bilang saudara sekalian, ya bangga saudara. Nah ada teman lagi iseng tanya, itu kan cuma beberapa puluh ribu, tapi kalau 100 juta gimana, balikin enggak? Kalau 100 juta saya pulang doain dulu baru balikin. Enggak ya, kalau 100 juta juga tetap saya balikin ya. Ada satu teman lagi mengatakan, kamu jangan kebalikin katanya. Itu cara Tuhan memberkati kamu. Bikin orang bodoh lalu salah kembaliin dan memberkati kamu. Saya bilang ya, saudara sekalian Tuhan kita itu jujur. Tuhan tidak pernah menipu orang itu memberkati orang Kristen saudara sekalian. Saudara sekalian, kita menjadi orang Kristen, orang melihat kita bertutur kata, orang melihat kita berperilaku, orang merasa ini berbeda. Permisi tanya saudara sekalian, apakah tutur kata saudara menunjukkan Anda murid Kristus? Tutur kata yang lemah lembut, penuh kasih dan kebenaran. Atau justru tutur kata Anda menunjukkan Anda adalah musuhnya Kristus. Karena kata-katamu tajam, menyakitkan dan sering menghancurkan orang lain. Apakah cara berbisnis Anda menunjukkan Anda murid Yesus Kristus, yaitu dengan penuh dengan kejujuran dan kebenaran? Atau justru cara bisnis Anda menunjukkan Anda sebenarnya musuhnya Kristus, penuh dengan tipu daya dan tidak ada kebenaran di dalamnya? Permisi tanya, apakah keluarga saudara menunjukkan cara berelasi itu menunjukkan bahwa kalian adalah murid Kristus? Sehingga ketika melihat suami istri berelasi, anak orang tua berelasi, anggota keluarga berelasi, mereka tahu ini adalah murid Kristus saudara sekalian. Saya sering mengatakan kalau satu hari ada tetangga saudara berkata, ada teman kerja saudara berkata begitu kepada saudara ya, teman saudara atau tetangga saudara, rekan saudara berkata begini, setelah bergaul sama kamu jadi teman kamu 5-6 tahun, saya hari ini baru tahu kamu orang Kristen. Saudara, kalau ada orang berkata begitu, saudara harus pulang menangis bertobat di hadapan Tuhan. Karena sudah 5 tahun saudara bergaul sama dia. Dia tidak merasakan bau Kristus di dalam hidup saudara. Tutur kata saudara itu tidak ada bau Kristennya. Perilaku saudara itu tidak ada bau Kristennya. Saudara seorang murid Kristus, tutur katanya, perilakunya, kehidupannya, bisnisnya, keluarganya akan mengeluarkan bau Kristus. Sehingga orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Jadi saudara sekalian sampai di sini kita belajar bahwa ketika kita belajar pemuridan itu bukan teori. Pemuridan itu tidak hanya berbicara kelompok kecil. Pemuridan itu tidak hanya berbicara tentang PA. Tapi pemuridan itu adalah teori. Teori menolong berbicara tentang praktek bukan teori. Praktek yang membawa seseorang semakin hari semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semakin mirip Yesus Kristus. Saudara, apa jadinya kalau orang Kristen gagal menjadi semakin mirip Yesus Kristus?
Dia kehilangan kuasa, kekuatan untuk bersaksi bagi Kristus. Saudara, saya sering bertanya, siapa sebenarnya musuh terbesar kekristenan? Siapa sebenarnya musuh terbesar kekristenan? Musuh terbesar kekristenan bukan orang yang bakar gereja, bukan orang yang menghentikan kebaktian, bukan orang yang menyiksa orang Kristen, bukan, saudara sekalian. Ya, memang ketika gereja dibakar, kekristenan disiksa dan dianiaya, hati kita itu sedih, sakit dan marah. Tapi penderitaan, penyiksaan tidak pernah menghentikan kekristenan. Bahkan sejarah kekristenan membuktikan di mana kekristenan disiksa dan dianiaya, di mana orang Kristen ditindas, di situ terjadi kebangunan rohani yang besar-besaran. Di mana orang Kristen berkuasa, di mana orang Kristen sedang jaya-jayanya, di situ muncul banyak sekali orang Kristen palsu. Jadi saudara sekalian, kita tidak takut kepada penganiayaan. Kalau penganiayaan datang, maka kita siap, karena itu justru membuat iman kita bertumbuh. Siapa musuh terbesar kekristenan? Musuh terbesar kekristenan adalah orang yang mengaku Kristen, aktif melayani, bahkan menjadi pengurus, tapi hidupnya tidak menunjukkan perubahan. Yang tidak ada kesaksian yang baik. Yang tidak baca Alkitab, tapi tetap merasa oke-oke saja. Yang tidak berdoa, tetap merasa diri oke-oke saja. Yang hidup mengandalkan diri sendiri, tapi hidupnya hancur-hancuran. Saudara sekalian, mari kita belajar supaya kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bersandar kepada kuasa Allah, bersandar kepada kuasa Injil, bersandar kepada kuasa firman, bersandar kepada kuasa doa, dan bersandar kepada kedekatan kita dengan Yesus Kristus. Sehingga setiap hari hidup kita mengalami transformasi dan semakin hari kita menjadi semakin mirip Yesus Kristus. Oleh sebab itu hari ini kembali kita berbicara tentang gerakan pemuridan. Gerakan pemuridan itu dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Kesediaan kita untuk menyangkal diri. Meninggalkan si aku yang lama. Kesadaran kita untuk mengenakan Kristus. Memikul salib. Mengenakan manusia yang baru. Dan setelah itu dengan mengandalkan kuasa doa, kuasa firman, kita mengalami perubahan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Setelah kita mengalami perubahan, kita baru dipakai oleh Tuhan untuk mengubah keluarga kita, mengubah gereja kita, mengubah masyarakat kita, mengubah tempat kita melayani. Jadi itu prinsip pemuridan yang benar. Prinsip pemuridan yang benar dimulai dari diri sendiri. Kesadaran bahwa saya adalah murid Yesus Kristus, saya harus berubah. Saya tidak boleh seperti dunia. Saya kalau tidak baca Alkitab, itu ada masalah. Saya kalau tidak berdoa, itu ada masalah. Oleh sebab itu saya mau berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, ketika kita menundukkan kepala, izinkan saya bertanya kepada saudara. Bagaimana kehidupan rohani saudara? Apakah saudara masih menjadi budak dosa? Bahkan dosa itu saja. Dan saudara sudah berusaha, tapi selalu gagal. Bila firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kita tidak mungkin menang melawan dosa dengan mengandalkan diri sendiri. Kita perlu firman. Kita perlu doa. Saudara, bagaimana kehidupan firman saudara? Kalau saudara sudah lama tidak membaca firman Tuhan, mulailah, pulanglah, bukalah Alkitabmu, bukalah kembali Alkitabmu, bacalah firman. Biarkan firman hidup di dalam hati saudara, menjadi sumber kekuatan saudara.
Bagaimana kehidupan doa saudara? Mesbah doa saudara mungkin sudah penuh dengan debu, sudah hancur. Saudara sudah tidak punya mesbah doa lagi. Mesbah doa yang kotor, mesbah doa yang hancur akan memimpin kepada kehidupan yang kotor, kehidupan yang hancur. Bangunlah kembali mesbah doamu. Saudara, bagaimana dengan tutur katamu? Bagaimana dengan kehidupanmu? Apakah itu menunjukkan saudara nyata-nyata adalah murid Kristus? Atau saudara tidak ada perbedaan sama orang dunia? Orang dunia berkata kotor, saudara berkata kotor. Orang dunia berzina, saudara berzina. Orang dunia ikut pornografi, saudara ikut pornografi. Orang dunia menipu, saudara menipu. Orang dunia melakukan kejahatan, saudara melakukan kejahatan yang lebih besar. Kalau begitu, apa artinya saudara menjadi orang Kristen? Tidak ada gunanya. Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Ubahlah saya. Supaya hidup saya menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus.